kejadian aneh di sekitar kita memang terkadang sulit diterima oleh nalar manusia. Bahkan beberapa peristiwa misteri kerap kali membuat kita mengait-kaitkannya dengan sosok tak kasat mata. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah mereka benar-benar ada dan senang menakut-nakuti kita? Atau jangan-jangan mereka memang gak ada kerjaan, jadi melakukan hal-hal absurd yang seringkali membuat bulu kuduk kita jadi merinding gak karuan. Gak usah lama-lama, inilah ketika dia gabut, bikin nyali ciut versi on the spot. Satunya bergerak sendiri. Pintu bagasi mobil terbuka sendiri. Beberapa waktu lalu, pasangan Nikta Gina dan Rizky Kinos mengalami kejadian tak mengenakan. Pada 17 Oktober 2021, mereka menemukan pintu bagasi mobil mereka dalam kondisi terbuka. Menurut pengakuan Gina, mereka baru mengetahui pintu bagasi mobil terbuka saat salah satu pegawainya bernama Diva bermaksud untuk membuang sampah pada pukul 11 malam. Melihat pintu bagasi dalam keadaan terbuka, Diva pun menghubungi majikannya. Sontak, karena penasaran, Gina dan Kinos pun melihat rekaman kamera CCTV. Dan hasilnya, gak cuma bikin mereka ciut. Netizen yang melihat postingan ini pun ikutan ciut. Gimana enggak? Dari rekaman video CCTV memperlihatkan pintu bagasi mobil terbuka sendiri tak lama setelah mereka pulang dari bepergian. Apakah itu ulah si sosok astral? Atau hanya kerusakan pintu mobil? Bagaimana menurut Anda? Kul-kul bergerak misterius. Sabtu 2 Oktober 2021 sore, Pulau Dewata dikejutkan dengan peristiwa kul-kul yang bergerak secara misterius. Terjadi di Banjar Mertarauh, Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara. Dipastikan kejadian tak masuk di akal ini terjadi saat kondisi cuaca tak berangin dan tidak ada gempa. Tak hanya sebentar, fenomena ini berlangsung dari pukul 4 sore hingga pukul setengah 8 malam. Pergerakan yang kencang dari arah timur ke barat secara berulang-ulang seolah-olah digerakkan dengan tenaga penuh manusia. Namun tidak ada siapapun di sana. Lagi pula, siapa yang sanggup untuk mendorong kul-kul yang berat selama 3,5 jam? Etalase warung bergerak maju. Kelakuan dia yang gabut selanjutnya terekam dalam video ini. Gimana enggak? Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba etalase warung bisa maju sendiri. Bagaimana menurut pemirsa? Ulah siapakah ini? Sepertinya nih, kalau memang digerakin sama sosok tak terlihat, mungkin dia dulunya jurusan desain interior. Makanya gatal banget kalau melihat ada barang yang berada di tempat yang kurang pas. Hehehe. Senangnya nongkrong di kamar mandi. Banyak orang percaya jika setiap rumah pasti dihuni oleh sosok tak kasat mata. Umumnya mereka menghuni bagian-bagian rumah yang gelap maupun lembab. Salah satunya adalah kamar mandi. Ya, kalau sekedar berdiam diri dan tidak ganggu sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai begini, gimana coba? Ini mandi. Maksud takut begitu kak? Ya guys. Wih, gila. Alamak, serem kali. Tapi kalau dilihat-lihat lagi nih, astralnya mau ngapain sih? Mau mandi apa gimana ya? Kok pakai gayung segala? Hehehe. Mungkinkah video ini benar adanya atau editan semata ya? Bantu putar balik motor. Sebuah kejadian janggal di parkiran motor pada April 2020 terekam kamera CCTV. Di mana hari itu sebuah motor bebek yang terparkir tiba-tiba saja menyala secara misterius dan berputar menghadap ke depan, seakan-akan ada seseorang yang mengendarainya. Ih, bikin merinding ya.
Tapi apakah mungkin motor ini digerakkan oleh remote control? Atau jangan-jangan ada sosok tak terlihat yang membantu putar balik motor bebek tersebut? Sungguh baik sekali dia. Bagaimana menurut Anda? Kayak bocah, senangnya berantakin dapur. Di sebuah hari yang tenang, di sebuah rumah tiba-tiba saja kerusuhan terjadi. Berbagai peralatan dapur terbang ke sana dan ke sini. Anehnya, walau tidak terlihat siapapun, benda-benda di dapur bergerak seakan-akan saling melempar. Apakah ini benar perbuatan sosok tak kasat mata? Biar jantung jadi ciut, tapi jika jadi yang punya rumah bisa jengkel juga ya. Lagian kelakuannya udah kayak bocah aja ya. Senangnya berantakin dapur. Membantu membuat minuman sirup. Kau tak habis-habis nak kacau hidup aku. Mana kau? Jika biasanya sosok astral seringkali bikin kita merinding ketakutan, sosok tak kasat mata satu ini justru bisa bikin kita jadi lebih bahagia. Penasaran kan kenapa? Bayangkan ya, saat kita pulang ke rumah setelah bekerja seharian atau habis olahraga, pas pulang sudah ada seteko sirup yang sedang diaduk oleh sosok tak terlihat. Wow, super ya. Tapi mungkin gak sih kejadian nyata? Apa jangan-jangan cuma hoax aja ya? Yang penting sirupnya udah jadi lah ya. Traffic cone muncul entah dari mana. Jangan apa-apain. Ini udah normal nih. Di sebuah tempat parkir yang tidak diketahui lokasinya, terlihat seorang pria berbaju putih berjalan sambil mendorong sesuatu seperti troli. Tapi bukan dia yang akan kita bahas malam ini. Dalam layar video ini, kita bisa melihat tidak satupun traffic cone atau kerucut lalu lintas di sana. Habis baca tuh jangan di paus. Namun, sesaat setelah mobil berwarna putih naik ke atas tanjakan, sebuah traffic cone muncul secara tiba-tiba entah dari mana dan berada di tengah-tengah jalan seakan-akan memblokir tanjakan tersebut. Allahu Akbar. Udah, Allahu Akbar. Ada apa sebenarnya ya? Apakah Anda memiliki jawabannya logis atas peristiwa ini? Allahu Akbar. Udah, Allahu Akbar. Ya sudah. Si dia yang lagi aktif membentuk tubuh. Sebuah pergerakan misterius kerap kali membuat kita manusia sulit untuk berpikir secara logis. Seperti di taman ini, di mana sebuah alat olahraga mampu bergerak dengan sendirinya. Apakah mungkin alat ini digerakkan oleh sosok astral? Jika tidak, apakah mungkin disebabkan oleh angin? Karena secara pergerakannya, alat fitness satu ini harus didorong secara naik turun. Kalau yang begini saja sudah bikin kita ketar-ketir jantungan, gimana jika sebuah alat fitness di taman bergerak teramat cepat bak kesetanan? Ya Allah. Waduh, ini si dia pasti gemar sekali berolahraga atau lagi program pembentukan tubuh. Soalnya semangat banget olahraganya. Ya Allah. Gimana pemirsa? Apakah menurut kalian ini adalah ulah si dia? Atau hanya kelakuan manusia yang gemar bikin ulah? Apapun itu, jangan lupa untuk selalu mendahulukan logika ya.